Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu ya rahimakumullah, alhamdulillah di pagi ini kita hadir di masjid di rumah Allah. Setelah sholat subuh kita lanjutkan dengan kajian pagi. Pada pagi ini kita sampai bab zuhud dan keistimewaan orang fakir. Qala Allah Ta'ala alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Wa qala ta'ala wa ma hadhil hayatid dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Ini bagian kedua bab zuhud. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kautsar, surat At-Takasur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sebagai hamba Allah yang hidup di dunia ini, manusia membutuhkan dunia. Dan perlu diingat, dunia ini bekal untuk akhirat. Sehingga jangan sampai karena kesibukan urusan dunia, khususnya dalam mencari harta atau ma'isyah, melupakan ibadah. Bila kita hayati firman Allah di surat At-Tahrim 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk ibadah. Karena adanya manusia ini untuk ibadah, maka seluruh kegiatan manusia yang dikerjakan selama hidupnya, bila didasari dengan ibadah atau innamal a'malu binniyat, niat untuk ibadah, maka menjadi nilai ibadah. Sekalipun dohirnya itu mencari uang, membawa cangkul ke pasar, jualan barang, apakah buah, apakah segala macamnya. Hakikatnya dia sedang ibadah. Asalkan tadi lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidup mati itu untuk ibadah. Jangan sampai kita mengumpulkan harta, sibuk kerja sambil lembur-lembur, melalaikan kewajiban yang harus dibalasi, yaitu ibadah mahdhahnya. Karena yang tadi kita sebutkan, kerja, tidur, makan, itu semuanya ibadah ghairu mahdhah.
sebagai penopang bekal untuk ibadah makhluk. Di surat Al-Qasas Allah menjelaskan wabtahi fi ma ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya al-ayah. Cari urusan akhirat. Ibadah makhluk untuk akhirat, ibadah ghairul makhluk juga untuk akhirat. Tapi ingat, jangan dilupakan urusan dunia. Kita berangkat ke masjid, sholat, naik motor, naik sepeda, butuh uga rampe untuk itu. Sandal itu belinya pakai uang, sedangkan uang bisa didapat dengan kerja. Sehingga kerja bagian dari ibadah. Tapi ingat, jangan sampai kerja kita melalaikan ibadah yang sebenarnya itu ibadah makhluk. Sehingga di sini di saat At-Takasur Allah tekankan jangan sampai sibuk mengumpulkan harta kita lupa. Akhirnya kita sudah terlanjur wafat, masuk ke alam barzah, dan setelah di sana kita akan yakin kalla lau ta'lamun ilmal yaqin. Di akhir ayat disebutkan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Lamnya lam taukid, nunnya nun taukid sakilah. Latus'alunna, nunnya nun mutakalim ma'al ghair. Kemudian sungguh kami akan menanyakan, memintai pertanggunganjawab atas kenikmatan-kenikmatan di dunia yang pernah kamu rasakan. Sampai nikmatnya pagi-pagi ceruput teh anget itu ditanyakan pada hari akhirat. Untuk apa kamu pagi-pagi jeripet teh anget, itu rasanya nikmat. Untuk apa? Itu bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, yang kalau kita manusia berusaha atau ikhtiar memulai menghitung tidak akan bisa. Nikmat Allah saking banyaknya manusia tidak bisa menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Sekalipun dikasih nikmat begitu banyaknya luar biasa, tapi masih mengeluh. Bahkan mengeluhnya sampai luar biasa. Itu sunnatullah. Manusia Allah ciptakan dalam keadaan suka mengeluh, berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Suka mengeluh. Yang kaya mengeluh, yang miskin mengeluh, yang tidak punya hutang mengeluh, yang hutang juga mengeluh. Yang sehat mengeluh, yang sakit lebih-lebih. Karena idza masau syarru jazuan. Ketika susah, payah, sakit, tambah keluh kesahnya. Wa idza masal khairu manu'an, ketika punya ada rizki, kikir. Maka obatnya illal musallin alladzina hum bi salatihim daimun. Obat nomor 1 itu sholat. Ketika manusia muslim itu sudah betul-betul sholatnya, sholat yang sesuai dengan yang dicontohkan, yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, contohnya lewat Rasulullah, insya Allah sifat-sifat yang tadi bisa terkikis. Dengan apa? Dengan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ayat yang kedua di surat Al-Ankabut. Wa ma hadhil hayatid dunya illa lahwun wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Lahwun wa la'ib lidza ladza'id
wa mata' zail wa abthun batil. Permainan. Kalau dalam dunia anak-anak, kayak anak-anak jualan itu loh, jualan belanja-belanjaan itu hanya permainan tok, tipuan belaka. Jadi kehidupan dunia itu hanya tipuan belaka. Selama tidak digunakan untuk kepentingan akhirat, yaitu ibadah. Kenapa? Kehidupan yang nyata, yang hakiki adalah besok di akhirat. Di dunia ini hanya sementara. Sekalipun sementara, kalau kita mampu menggunakan dengan baik untuk kepentingan akhirat, maka semuanya menjadi akhirat dan balasannya tidak ada istilah sementara, selama-lamanya. Kalau baik, mendapatkan kesenangan yang sangat luar biasa di surga selama-lamanya. Kalau tidak baik, lebih-lebih kok sampai kufur, naudzubillah, susah selama-lamanya. Kita baca hadis yang pertama. Hadisnya agak panjang. An Amrin ibni Auf al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu ila Bahrain. Ya'ti bijazaitiha faqadima bimalin minal Bahrain. Fasami'at al-Ansar bikudumi Abi Ubaidah. Fawafaw salatal fajr ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa fata'arradu lahu fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum thumma qala adhunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in minal bahrain. Faqalu ajal ya Rasulullah. Faqala abshiru wa amlu ma yasurukum. Fa wallahi mal faqra ahsya alaikum walakinni ahsya an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlaktuhum. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini menyampaikan satu kisah. Abu Ubaidah itu diperintah Rasul untuk memungut zakat atau pajak. Pajak itu bagi orang kafir. Orang kafir yang hidup di negeri Islam itu bayar pajak. Zakat bagi orang muslim yang sudah sesuai dengan kewajiban nisabnya. Ke Bahrain, kemudian pulang membawa harta banyak, harta pajak, harta pungutan zakat. Para sahabat Ansor pada mendengar informasi ini setelah salat subuh, mereka berkerumun senang kita dapat harta banyak, sehingga Rasulullah itu mesem-mesem ketika melihat para sahabat pada sakpore dapat harta banyak. Rasul mengatakan begini, kamu telah mendengar informasi Abu Ubaidah pulang membawa harta banyak. Para sahabat jawab, iya ya Rasulullah. Rasul katakan, abshiru wamlu ma yasurukum. Kamu pada senang semuanya. Rasul bersabda, demi Allah,
mal faqra ahsya alaikum walakinni ahsya antub satot dunya alaikum al hadis. Saya khawatir kalau kamu itu fakir. Khawatir kalau hidupmu itu fakir. Lebih khawatir lagi. Jadi kalau hidup dalam kefakiran itu Rasulullah khawatir. Tapi lebih khawatir lagi. Kalau kamu itu mendapatkan limpahan harta. Hidupmu lebih enak, lebih senang. Itu saya lebih khawatir lagi. Bahasa kamu sih mending awakmu fakir. Khawatir rapati gede. Tapi nek kamu itu kaya, hartanya banyak, lebih khawatir. Kenapa? Dengan harta yang banyak itu bisa menjadikan kami itu hancur. Bisa rusak seperti umat-umat terdahulu. Kenapa senengnya dengan harta main lupa sama ibadah. Seperti di alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jadi tahdhiru man futihat alaihi dunya min su'i akibatiha wa syarri fitnatiha. Peringatan kepada orang yang mendapatkan dunia melimpah, hartanya melimpah, kenikmatannya melimpah, dikhawatirkan itu akan menjerumuskan ke dalam kehancuran. At-tanafusu fid dunya qad yajrul insan ila fasadiddin. Dengan kesenangan yang begitu melimpah, kadang-kadang ini qad yajrul itu litaklil, kadang-kadang manusia dengan kesenangannya, dengan kesibukannya karena kerjanya lancar, ya Allah, untungnya banyak, itu bisa terjerumus ke dalam kerusakan agama. Berfoya-foya, makan berlebih-lebihan. Kalau Quran ayat kulu wasrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan minumlah kamu, ingat makan minum jangan berlebih-lebihan. Allah membenci orang yang berlebih-lebihan. Standar makan kita itu berapa blok? Lauknya macam berapa? Standar umum. Ya kalau kita mau lihat contoh standar makan itu ketika panjenengan membuat walimah. Telur, paling ada daging. Kalau di kampung ada gereh, ya kok. Nah, ikan asin, megono. Jadi biasa standarnya itu lauknya 2. Telur sama daging. Bisa ayam atau sapi atau kambing. 2 macam. Kalau sini ada megono atau mie. Kalau mau dikasih orek-orek sayur ada. Itu standar. Standar yang layak mau diberikan kepada orang. Dan demikian juga ketika kita saat makan. Jangan lele ada, terus itu lengkap ayam, opor, ayam goreng atau sak macamnya, sate. Itu namanya israf. Sekalipun harta itu punya diri sendiri dan harta itu halal, tapi pada saat membelanjakan kita tidak boleh israf. Walladzina idza anfaqu walam yusrifu walam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Itu surat Al-Furqan, sifat ibadur rahman. Hamba-hamba Allah yang dijamin nantinya mendapatkan surganya Allah itu di dunia di antara sifat karakter akhlaknya pada saat membelanjakan harta yang dimiliki untuk kepentingan harian, makan, minum, termasuk beli kendaraan, rumah tempat tinggal yang dibuat, itu tidak boros dan tidak miris. Wa kana baina dzalika, sederhana. Nah, tapi pada saat orang itu melimpah, muncul manusia aslinya ingin wah. Wah ini dalam maka namanya israf.
Lebih-lebih kok sampai memubazirkan barang, makanan, diler-ler, airnya basi dibuang saja. Sementara di daerah lain masih banyak orang yang tidak bisa makan atau belum bisa makan. Bukan karena sakit, sehat tapi tidak ada yang dimakan. Sementara kita di sini membuang-buang makanan. Mubazir. Di Al-Isra Allah tegaskan innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin. Memubazirkan makanan atau barang itu temannya setan. Lebih-lebih maaf pada saat resepsi pernikahan. Model jamuan prasmanan yang menunya macam-macam. Banyak makanan yang sisa mubazir di bawah kursi. Itu luar biasa. Jadi memang sifat hubud dunia itu masih nempel. Sehingga Rasulullah tadi pesannya, kalau kamu fakir saya khawatir. Lebih khawatir lagi kalau kamu itu hartanya melimpah kaya. Lebih khawatirnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal minbari wa jalasna haula faqala inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratil dunya wa zinataha muttafaqun alaih. Ini pendek tapi isinya lebih tegas lagi. Rasulullah SAW duduk di atas mimbar. Para sahabat duduk di sekitarnya. Kemudian Rasul bersabda, sungguh saya sangat khawatir atas kamu setelah saya ini wafat. Khawatir apa? Khawatir kamu dilimpahi kesenangan dunia. Jadi hidupmu senang, melimpah, apa yang dipingini bisa terwujud. Saya khawatir. Kali itu yang terjadi. Ini. Anna Rasulullah SAW qala inna dunya khulwatun khadirah wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa rawahu Muslim. Ini masih kaitan dengan hadis tadi karena kita bab zuhud. Bab zuhud itu sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama dulu, ini kan kedua sebelum Ramadan, bahwa kita butuh dunia. Tapi ingat, dunia itu tidak masuk ke dalam hati, hanya di tangan. Yang di hati agama. Ketika harta di tangan, pangkat di tangan, jabatan di tangan, hatinya itu agama. Sehingga harta, pangkat, jabatan itu digunakan untuk kepentingan agama. Orangnya kaya raya, uangnya melimpah, tapi karena hatinya yang hatinya itu dunia, agamanya di hati, dunia tadi yang begitu banyak hanya di tangan, ketika dibutuhkan untuk kepentingan dakwah, cuk. Untuk kepentingan Islam, cuk. Yang hubud dunia itu dunia di hati. Itu yang bahaya. Yang masuk al-hakumut takatsur. Orang Islam harus ikhtiar, usaha, kerja. Cari kesenangan dia, tapi ingat untuk bekal di akhirat. Di surat Qasas tadi kan jangan melupakan urusan dunia. Sebab Islam bisa syiar kemana-mana dengan harta sebagai penopang. Sehingga mencari harta, nabung itu bagian dari
ibadah selama harta itu digunakan untuk kepentingan dakwah atau kepentingan agama. Termasuk kepentingan dakwah itu ngurusin anak, nyekolahkan anak, mondokkan itu kepentingan dakwah. Kenapa? Islam akan tetap membumi bila orang-orang tua kita hari ini betul-betul ngopeni anak dididik dengan didikan Islam yang benar. Kalau orang tua hari ini tidak begitu getol ngopeni anak, cucu, sak-sakan itu tunggu tinggal waktunya 50 tahun lagi Islam burung tikar. Karena yang akan meneruskan perjuangan kita kan anak-anak kita. Kalau anaknya dididik agama dengan baik, sholat dibiarkan, tidak sholat dibiarkan semaunya. Apalagi sekarang anak sudah pegang alat komunikasi yang begitu hebatnya pada saat ini. Mereka lebih senang megang HP daripada Al-Quran, daripada buku pelajaran. Jenengan saya lihat cucu-cucu panjenengan yang sudah sepupunya cucu, yang masih muda lihat anak lebih betah di hadapan HP Androidnya daripada di hadapan buku pelajaran, di hadapan Quran atau qiraat yang sedang ngaji di TPQ. Itu ujian bagi kita sebagai orang tua. Mampukah kita memanage agar anak kita tetap bisa istiqomah meneruskan perjuangan Islam? Dan ini semua butuh harta. Untuk apa? Menggulkan cita-cita dakwah Islam biar tetap lestari di atas bumi ini. Tuh. Tapi ingat pesan Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Karena kita membela agama Allah, mendidik anak dan seterusnya, maka dengan keikhlasan kita, ketulusan hati kita, Allah pasti membela kita, membantu kita. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, dan langkah kita itu pasti. Karena yang memberikan pertolongan langsung Allah Subhanahu wa taala. Selama niat awalnya lillahi rabbil alamin. Kalau niatnya karena dunia, karena pangkat jabatan, lain lagi. Yang muncul hanya permasalahan. Yang akibat akhirnya kita tidak mampu menyelesaikan. Yang terjadi keporak-porandaan, kacau balau, bikin judek, bikin mumet, dan seterusnya. Itu. Jadi dunia ini menyenangkan. Dan Allah Ta'ala menguasakan kamu semua, hai orang yang hidup di atas dunia, untuk menguasai dunia, menjadi khalifah yang mengatur dunia, menata dunia dengan segalanya. Apa yang kamu kerjakan dan seterusnya. Dan ingat, jagalah dirimu jangan sampai terlena, karena besok dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalau yang perempuan, istri ada tambahan, wal mar'atu ra'iyah wa mas'ulah an ra'iyatiha, ada lagi wa an baiti zaujiha, tambah lagi wa an waladihi. Itu ada tambahan. Seorang istri perempuan punya tanggung jawab atas dirinya, atas rumah tangga suaminya, dan atas anak-anak dari suaminya. Itu. Besok dimintai pertanggungjawab. Uang belanja yang dari suaminya sehari misalnya 50.000 itu untuk apa saja?
hebatnya Islam menilai kebaikan seorang istri yang membelanjakan harta nafkah dari suaminya, dibelanjakan di jalan yang benar sesuai dengan amanahnya untuk kepentingan keluarga. Setiap rupiah yang dikeluarkan istri itu menjadi nilai sedekah. Padahal tinggal nomor duit tok kan ning omah ngatur tok. Itu menjadi nilai sedekah untuk istri yang membelanjakan. Hadis yang keempat, an Anas radhiyallahu anhu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma la aisha illa aisyul akhirah muttafaqun alaih. Qala Ibnu Alan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asarri ahwal lima ra'a kasratul mu'minin fi yaumi Arafah fi hajatil wada. Labbaik innal aisha isal akhirah. Jadi hadis ini asbabul wurudnya terjadi ketika Rasulullah sedang haji. Melihat begitu banyaknya manusia di Arafah, yang macam-macam kan, latar belakangnya, tapi tempat yang sama, satu tempat memakai pakaian yang serba sama putih di hadapan Allah, yang laki-laki pakai ihram, tidak ada pakaian yang lain yang nempel. Rasul sampaikan, labbaik innal aisyul akhirah. Aisya'nul akil alla yafrah bima yasaru minad dunya. Orang yang cerdas jangan merasa bangga dengan yang dimiliki. Karena ini semuanya akan musnah, akan ditinggal. Kalau punya ahli waris menjadi milik ahli waris. Kalau tidak punya ahli waris menjadi milik Baitul Mal. Harta yang dimiliki manusia itu hanya nempel pada saat orang itu masih hidup. Ini milik si A. Ada sertifikat tanah, sertifikat rumah, ada nama di BPKB mobil motor itu kan ketika masih hidup. Kalau sudah wafat, milik siapa? Pindah ke ahli waris. Anak istri. Kalau tidak punya ahli waris, menjadi milik Baitul Mal. Sehingga sangat disayangkan ketika masih hidup kok harta itu tidak digunakan untuk kepentingan dakwah atau ibadah. Wafat sudah. Wa an yakuna ihtimamu bima yafrahu bihi fil akhirah. Ya bagusnya yang kamu banggakan, yang kamu pentingkan nanti kesenangan akhirat. Itulah kehidupan yang nyata, hakikat kehidupan yang selama-lamanya. Senang bagi orang yang baik. Juga selama-lamanya susah, payah dalam azab bagi orang yang tidak baik. Ini munculnya hadis la innal aisha isul akhirah. Di sini kita hanya sementara. Nanti di akhirat. Hadis yang kelima disebutkan qala Rasulullah SAW yattabi'ul mayyita salasah ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u isnan wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu muttafaqun alaihi. Ketika manusia itu mati, wafat, kemudian dibawa ke alam barzah, diiring dikubur, yang ngiring tiga, kata Rasulullah. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maksudnya itu barengi. Keluarganya ikut, saudara, sanak kerabat, amalnya, hartanya. Harta yang dibawa apa? Biasanya ya kain, kok kain kamar lah. Mobilnya melu ngiring, ya mau.
keluarganya semua. Ketika sudah dikubur, yang dua kembali, keluarga dan harta ditinggal. Yang bersama mayitnya adalah amal. Amal soleh atau amal salah. Annama yabqa ma'al mayit ba'da dafnihi huwa amaluhu murtahinan bihi. Qala ta'ala kullu nafsim bima kasabat rahina. Ketika sudah dikubur, maka yang membersamai mayat adalah amalnya. Kalau dulunya amalnya soleh, maka dia dibersamai dengan amal solehnya di alam barzah. Ketika datang malaikat mungkar nakir, menanyakan pertanyaan, sekalipun tidak pernah belajar bahasa Arab, tidak ngerti arti Arab, karena dia orang soleh, taat, patuh, sami'na wa ata'na, bisa menjawab dengan entrasnya. Dan dipersilahkan bersenang-senang di alam barzah. Digambarkan tidurlah seperti tidurnya pengantin baru. Sebaiknya orang yang bekal amal jahatnya yang dibawa, ya tidak akan mampu menjawab pertanyaan mungkar nakir. Kalau tidak mampu menjawab, maka datanglah azab. Namanya siksa kubur. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dan ini tanda susah hidup selamanya. Jadi kalau sudah dikubur mendapatkan siksa, alamat di akhirat setelah kiamat lebih berat lagi. Kalau dikubur sudah dapat nikmat kubur, alamat setelah kiamat nikmat. Itu pintu pembuka awal di alam barzah. Alam antara dunia dan akhirat. Disebut dalam kitab Al-Kabair itu orang yang disiksa dikubur di palu pakai godo, namanya palu yang besar, oleh malaikat. Azab dikubur, sekali pukul amblesnya itu sampai 700 tahun ambles mengisor. 70 kharif, 70 tahun. Nanti muncul lagi ke atas di palu lagi. Ada yang disebutkan dikeloni oleh ular kelabang yang ngentuk. Kemudian mayatnya mengatakan, kamu siapa? Dijawab, aku temanmu. Saya tidak punya teman seperti kamu. Lupa, dulu saya kan amalmu. Itu azab kubur. Sehingga Umar radhiyallahu an kalau bicara masalah kubur sangat-sangat tragis nangisnya. Kata beliau, nek ning kubur ra ono koncone. Tapi di akhirat, di neraka temannya kan banyak. Jadi sendirian. Itu lebih luar biasa lagi. Tapi kadang-kadang kita terlena. Tahunnya mati ya wis. Betah ning kono ora mulih maneh. Sehingga kesuhudan kita dalam hal masalah harta jadikan sebagai pedoman hidup. Kita boleh secara syariat cari kerja sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya, tapi ingat gunakan untuk kepentingan agama, untuk dakwah. Islam bisa mendunia, bisa syiar hari ini,
butuh harta, butuh pangkat dan butuh juga jabatan. Karena apa? Seluruh orang di dunia ini, dalam dunia birokrasi ada aturan. Dalam dunia yang lain ada macam-macam yang semuanya itu butuh tadi urusan dunia. Oleh karena itu, kesimpulannya Bapak Ibu ya rahimakumullah, jadikan dunia yang kita miliki di tangan, agama kita di hati. Ini titipan Allah yang besok dipertanyakan. Kita gunakan untuk kepentingan agama. Apakah ngurus keluarga, didik anak, bantu fakir miskin, ya. Kemudian membangun tempat-tempat pendidikan yang semuanya besok akan menjemput kita di akhirat. Yang kedua, kita senantiasa berdoa semoga di akhir hayat kita ditutup dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah, golongan husnul khotimah, mati membawa iman. Semoga bermanfaat. Tentunya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.